Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kitab ke-50, yaitu Kitabu Sifatil Munafiqina wa Ahkamihim. Kitab tentang sifat-sifat orang munafik dan hukum-hukum mereka, yakni hukum yang berkenaan dengan mereka. Munafik itu ada dua macam. Ada nifak atau kemunafikan yang berkenaan dengan i'tiqad, atau yang disebut nifak i'tiqadi. Ada juga nifak amali. Kemunafikan dari segi i'tiqad, munafik dari segi akidah, itu kalau kita lihat di Al-Quran, yaitu orang-orang kafir yang pura-pura muslim, atau orang-orang yang terombang-ambing. Jadi mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak terombang-ambing di antara hal itu, tidak kepada mereka yang ini, tidak juga kepada mereka yang itu. Nah, munafik-munafik yang disebut di dalam Al-Quran itu munafik dalam arti ini, yaitu munafik dari segi akidah. Nah, nifak dari segi akidah, ya seperti tadi sudah kita bahas, berarti ya masih kafir orang munafik itu, meski lahiriahnya dia sebagai seorang muslim. Karena itu tempatnya di Al-Quran justru innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di lapisan terbawah dari neraka, jadi kerak neraka. Ini munafik yang pertama tadi. Nah, yang kedua nifak dari segi amali. Jadi kalau tidak memasuki ranah akidah ya dosa besar, tapi tidak berarti keluar dari Islam. Yaitu sebagaimana sabda Rasul itu yang ayatul munafiqi salat. Tanda seorang munafik itu ada 3, yaitu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yaitu kalau bicara dia bohong, kalau berjanji menyalahi, kalau dikasih amanah dia khianat. Nah, ini nifak dari segi amali. Munafik-munafik yang disebut di dalam Al-Quran itu dalam arti yang pertama tadi, munafik dari segi akidah. Dan tentang orang-orang munafik ini oleh Allah disebut di berbagai surah. Di awal surah Al-Baqarah juga disebut tentang orang-orang munafik, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi, dan seterusnya. Nah, itu tentang orang-orang munafik. Di surah-surah yang lain nanti juga disebut. Bahkan ada satu surah, yaitu surah Al-Munafiqun. Nah, kenapa disebut panjang lebar tentang orang-orang munafik? Karena orang-orang munafik itu lebih berbahaya ketimbang orang kafir. Karena kalau orang kafir, mereka memposisikan diri di luar tubuh umat Islam.
Sedangkan orang-orang munafik mereka memposisikan diri di dalam tubuh umat Islam tapi ngerecokin terus. Nah, ini yang lebih bahaya sebenarnya orang-orang munafik ini. Baik, waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu belum ada orang munafik. Baru hijrah ke Madinah juga belum ada. Di waktu di Mekah yang ada orang-orang Muslim yang siap menanggung resiko yang berat atas keislaman mereka. Karena di awal Islam, apalagi yang status sosialnya dipandang rendah tuh ditekan, diintimidasi dan seterusnya. Yang kedua ya orang-orang kafir yang terang-terangan dengan kekufurannya dan memusuhi Rasulullah SAW dan umat Islam. Begitu hijrah ke Madinah, yang ada juga orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Orang-orang munafik itu muncul ketika Rasul menang dalam perang Badar. Karena menang dalam perang Badar berarti Rasul sudah mulai punya power dan juga orang-orang mukmin. Lalu mulailah 1, 2 masuk Islam tapi pura-pura. Dan kerjaannya ngerecokin terus. Jadi bisa ditebak sebetulnya apa motif mereka masuk Islam. Dan tokoh mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul atau yang biasa dipanggil Abul Hubab. Nah, kenapa jadi munafik ya? Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh yang sangat dihormati dari Khazraj dan pemimpin mereka. Dulu ada apa-apa yang mereka berkumpul bertanya ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi sangat dihormati lah. Nah, datanglah Rasul. Nah, sedikit demi sedikit pindah orang tidak ke Abdullah bin Ubay tapi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kedengkian inilah yang membuat dia sangat memusuhi Rasulullah. Tapi kalau terang-terangan memusuhi terus nggak kena juga nih, karena umat Islam makin kuat. Nah, di setelah perang Badar itu dia menyatakan masuk Islam. Nah, ini tokoh atau dedengkot dari orang-orang munafik. Orang-orang munafik tadi ada yang dari kalangan bangsa Arab sendiri, kayak tadi itu dari suku Khazraj. Nanti ada juga dari kalangan ahlul kitab. Jadi kalau di awal surah Al-Baqarah Allah jelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum dan seterusnya. Ini orang-orang munafik ya secara umum, khususnya dari orang-orang Arab. Tapi yang di ayat keberapa itu yang wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu dan seterusnya itu. Kalau sebagian dari mereka bersendirian atau kembali kepada yang sebagian, mereka mengatakan atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Jangan kamu buka yang Allah telah jangan kamu ceritakan kepada mereka yang Allah beritahukan, yang Allah bukakan kepada kamu. Nanti mereka akan membantah kamu dengan itu. Afala ta'qilun, apa kamu nggak gunakan akal? Nah, ini maksudnya adalah munafik dari kalangan ahlul kitab. Baik, jadi di bab ini yang akan kita bahas adalah tentang sifat-sifat orang-orang munafik tadi. Baik, kita lihat hadis nomor 1765. Hadis Zaid bin Arqam. Hadis Zaid bin Arqam. Dia katakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami berangkat bersama dengan Rasulullah SAW dalam salah satu safar. Asaban nasa fihi syiddah.
yakni dalam safar atau dalam peperangan, insya Allah ini yang lebih pas yang dimaksud perang Banil Mustalik. Nah, manusia ditimpa oleh syiddah, susah, kehabisan bekal lah gitu. Faqala Abdullah bin Ubay li ashabih, maka berkatalah Abdullah bin Ubay kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini katakan ke teman-temannya dari golongan orang-orang munafik tadi, la tunfiqu ala man inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu berinfak dengan orang-orang yang ada di dekat Rasul itu tuh, ya orang yang dekat Rasul jangan dikasih apa-apa, jangan diinfakin. Hatta yang fabbu min haulih, hingga mereka bubar dari sekeliling Rasul. Jadi kalau masih taat, masih hina sama Rasul, jangan dikasih infak. Nah, ini provokasi yang dilakukan oleh Abul Hubab atau Abdullah bin Ubay bin Salul. Waqal, dan dia katakan, la in raja'na ilal Madinah, kalau kita kembali ke Madinah nanti, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal, yang lebih kuat, yang lebih mulia di antara kita akan mengusir yang lebih rendah. Maksudnya nanti kalau sudah kembali ke Madinah kita usir mereka itu. Nah, ini kalau di Ibnu Ishaq yang dikutip oleh Ibnu Katsir mengatakan, menceritakan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu katakan, wallah ma mithluna, demi Allah perumpamaan kita wa jalabi bi Quraisyin hadhihi illa kama qala al-qail, perumpamaan kita dengan orang-orang Quraisy itu tidak lain seperti yang dikatakan orang, thammin kalbak ya'kulka, gemukkan anjingmu dia akan memakan engkau. Maksudnya apa? Kalau istilah kita tuh kayak nolongin anjing kejepit. Anjing dipiara udah gemuk, kita yang dimakan itu. Thammin kalbak ya'kulka, itu pepatah Arab begitu. Nah, begitu provokasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Maka ntar kalau sudah kembali ke Madinah kita usir saja mereka itu. Jadi sampai seperti itu kedengkian Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mukmin. Jadi karena hasad, karena dengki, itu yang membuat dia jadi seorang munafik. Baik, saya lanjutkan. Kata Zaid bin Arqam, fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuh. Aku pun mendatangi Nabi dan aku beritahu Nabi. Maksudnya, ya Rasul, Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong begini. Fa arsala ila Abdullah ibni Ubay fasa'alah. Nabi kirim utusan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Nabi mau tabayun, benar nggak dia ngomong begitu? Fasa'alah, lalu dia bertanya kepadanya. Fajtahada yaminahu ma fa'al. Dia sungguh-sungguh dalam sumpahnya bahwa dia tidak melakukan. Enggak, wallah enggak ya Rasul, saya enggak lakukan itu. Itu udah kebiasaan orang munafik sebetulnya. Jadi ketika sudah dia katakan enggak, saya enggak lakukan itu. Ini dalam kasus yang lain sama, yaitu menjelang perang Tabuk tuh. Menjelang perang Tabuk dia yang memprovokasi manusia tuh. Nabi sudah di atas kendaraannya, Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-teman ini menggunjing Rasul. Gimana ini orang ngaku Muslim kok menggunjing Rasul? Sekarang banyak ya yang kayak begini, ngaku Muslim tapi menyudutkan Islam, Rasul, orang-orang mukmin. Jadi kalau ada yang terang-terangan kayak begini, ketahuilah itu orang munafik sebetulnya. Nah, munafik. Islam, bahas Islam tapi kok judulnya menyudutkan Islam gitu ya. Seorang Muslim bahas Islam, ngawur bahasnya. Ternyata ujung-ujungnya untuk
untuk ngejelek-jelekin Islam. Ya cari aja lah apa terahnya itu. Kadang-kadang kalau kita cari ada apa pamannya, banyak PKI gitu. Bang, ternyata punya itu ideologi tadi itu. Baik. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul juga begitu. Apa katanya waktu menjelang perang Tabuk? Mau perang melawan orang Romawi. Perang Tabuk itu kan melawan orang Romawi. Sebelum-sebelumnya dia menang dalam peperangan kan karena melawan orang Arab. Orang Arab nggak bisa perang. Ini mau perang melawan Romawi mana bisa? Bagaimana itu kalau seorang Muslim ngejelek-jelekin Rasul, mengunjing Rasul begitu? Kemudian Allah perdengarkan kepada Rasul. Nabi suruh panggil mereka. Ammar bin Yasir panggil mereka. Dipanggil, datang. Bisa datang. Ngomong apa tadi? Enggak ngomong apa-apa. Itu biasa begitu ya. Jadi sekarang juga kalau udah viral itu biasanya enggak, maksud saya enggak begitu tuh udah biasa itu dari zaman dulu. Enggak ngomong apa-apa. Bukankah tadi ngomong begini, bercanda. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bercanda, main-main. Sama, sekarang juga begitu, viral, klarifikasi. Itu udah kebiasaan udah. Tapi sebenarnya kata-kata pertama tadi yang mesti kita tandain, dia munafik atau seorang mukmin. Kalau ngejelek-jelekin Islam, ngejelek-jelekin Rasul, ngejelek-jelekin Al-Quran, ada tanda itu munafik. Baik, kemudian turun ayat Allah itu yang kalau engkau tanya mereka katakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan apakah pantas Allah dan Rasulnya ayat-ayat yang kamu perolok? La ta'tadiru qad kafartum. Jangan beralasan kamu sudah kufur ba'da imanikum, sesudah kamu beriman. Nah ini contoh bagaimana Abdullah bin Ubay memprovokasi umat Islam. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Itu kaitannya dengan di perang Bani Mustalik tadi ya. Dia provokasi itu ngapa? Jangan ditolong tuh orang-orang yang ada di sekitar Rasul. Percuma. Sama juga nolongin anjing kejepit itu. Famin kalbak yakulka itu. Nah, kalau sudah pulang ke Madinah nanti kita usir mereka. Begitu ditanya dia sumpah, wallah enggak, fajtahada yaminahu ma fa'ala. Dia sungguh-sungguh dalam sumpahnya bahwa dia tidak lakukan. Qalu, manusia sudah termakan oleh provokasi. Siapa yang disalahin? Zaid bin Arqam. Ini dia nih yang ada-ada nih, yang lapor ke Rasul yang enggak nih. Manusia katakan kadzaba Zaidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti Zaid bohong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Zaid? Fa waqa'a fi nafsi mimma qalu shiddatun. Nih, gara-gara apa yang mereka katakan di hati saya ini terjadi rasa berat. Gimana ini kalau orang-orang menuduh Zaid bin Arqam bohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah yang membebaskan dari tuduhan tadi. Hatta anzalallahu tasdiqi, hingga Allah turunkan ayat yang membenarkan aku, yaitu yang ada dalam surah Al-Munafiqun. Di surah Al-Munafiqun itu kan dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiqun, dan seterusnya itu. Apabila orang-orang munafik datang kepada engkau wahai Muhammad, mereka mengatakan nasyhadu innaka rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, dan seterusnya. Jadi sababun nuzulnya surah Al-Munafiqun begitu tadi tentang Zaid bin Arqam, yaitu idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Apabila orang-orang munafik datang kepada engkau, mereka mengatakan kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Di munafik pinter kalau soal nih di depan Rasul, kami bersaksi engkau utusan Allah. Allah katakan wallahu ya'lamu, dan Allah tahu innaka la rasuluh, bahwa engkau utusan Allah. Allah juga tahu tanpa
kesaksian atau pengakuan orang-orang munafik tadi. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu orang-orang yang berdusta. Jadi ditegaskan bahwa maka surah ini sering dibaca Rasul di hari Jum'ah itu tujuannya untuk menelanjangi orang-orang munafik. Sebab dulu di zaman Nabi orang munafik datang juga ke Jum'ah. Nah, dibacakan surah Al-Munafiqun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah dan seterusnya lah. Kemudian di antara sifat mereka lagi di ayat 4 itu wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, dan jika engkau lihat mereka maka badan mereka menakjubkan engkau. Jadi sudah ditegaskan oleh Allah. Sekarang juga yang munafik begitu, fisiknya mungkin lebih kuat, lebih keren, penampilannya juga lebih menakjubkan ketimbang yang mukmin. Tapi itu cobaan buat kita orang yang beriman. Jangan tergiur dengan hal-hal seperti itu. Tapi bukan berarti kalau yang mukmin selalu kusut, itu enggak juga. Yang bukan ada juga lah orang mukmin yang ya gagah secara fisika. Kan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah. Nah, jadi ya kuat fisiknya, nah itu yang lebih baik itu. Tapi jangan juga gampang terpedaya. Saya lihat orang fisiknya kuat, nah ini yang orang beriman belum tentu. Kemudian wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata engkau mendengarkan kata-kata mereka. Jadi punya pengaruh lah tokoh-tokoh munafik, kalau dia ngomong orang pada dengerin gitu. Ka'annahum khusyudum musannadah, seolah-olah mereka batang kayu yang disandarkan. Apa maksudnya? Nah, ini di antara ulama ada yang tafsirkan bahwa ya penampilannya menakjubkan, lelaki yang terbaik lah apa. Nah, di sini tetapi kanu rijalan ajmala syai'. Tetapi yang sungguhnya mereka itu berpegang sesuatu yang rapuh sebenarnya, tidak seperti orang yang beriman. Kalau orang beriman biar seperti apapun penampilannya, tapi begitu diuji oleh Allah dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, dia tabah, dia kuat. Dia kuat mempertahankan akidahnya tadi. Baik, wa yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Nah, nih. Jadi sebenarnya orang-orang munafik itu hatinya mah nggak pernah tentrem. Kalau orang mukmin kan siap, udah begini siap, mati juga nggak apa-apa. Nah itu tentram. Munafik enggak. Setiap ada teriakan mereka kira itu berkenaan dengan diri mereka. Kalau ada ayat Quran yang begini. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwu. Nah ini peringatan Allah. Munafik itu musuh. Fahdharhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan, begitu dan seterusnya. Jadi surah Al-Munafiqun ini sababun nuzulnya seperti tadi, dan sabunnya ada tentang Abdullah bin Ubay bin Salul dan Zaid bin Arqam. Baik, lalu bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang munafik? Yang hadis berikutnya, hadis Jabirin radhiyallahu an. Hadis Jabir, semoga Allah ridhai. Qal, dia katakan, atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ubay ba'da madufina. Sesudah Abdullah bin Ubay bin Salul dikuburkan, Nabi datang. Fa akhrajahu, Nabi keluarkan. Fa nafatha fi min riqih, Nabi tiup dengan riq itu air ludah sedikit itulah. Wa albasau qamisah, Nabi pakaikan gamis Nabi. Kemudian hadis berikutnya lebih jelas lagi, hadis Ibnu Umar anna Abdullah ibn Ubay lamma tuwfiya
bahwa Abdullah bin Ubay ketika dia meninggal, jaa benuhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, a'tini qamisak ukaffinhu fi. Ya Rasulullah, berikan kepadaku gamismu, aku akan kafan, yakni kafan bapakku dengan gamismu itu. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak namanya Hubab. Nah, Hubab ini muslim yang taat. Kalau bapaknya kan tokoh munafik, anaknya enggak, anaknya sahabat Rasul. Dia datang ke Rasul tadi minta kafan. Di riwayat yang lain ditanya, siapa engkau? Ana Hubab, saya Hubab. Nabi katakan Hubab itu ismu syaitan, itu nama setan. Namamu Abdullah saja. Jadi diganti oleh Rasul dengan nama Abdullah. Maka bapaknya namanya Abdullah, anaknya juga Abdullah. Kalau bapaknya kan Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, anaknya sahabat Rasul, taat, muslim yang taat. Dia datang minta gamis Rasul untuk dipakai mengkafan bapaknya. Nabi kasih. Nah, ini kalau para ulama mengatakan bahwa itu karena menghormati anaknya. Nabi menghormati anaknya, dikasih. Lalu wasalli alaihi wastaghfirlah, solatilah dia dan mintakan ampun untuknya. Nabi datang, Nabi mensolati. Wa atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisah, dan Nabi memberikan kepadanya gamisnya. Faqal adzinni usalli alaih. Dan begitu Nabi mau mensolatkannya, falamma arada ayyusalliya alaih, ketika Nabi mau mensolatinya, jadzabahu Umar radhiyallahu an, ditarik oleh Umar. Rasul tarik mau mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqal, Umar katakan, alaihissallahu nahaka an tusalli alal munafiqin. Bukankah Allah melarang engkau mensolatkan orang-orang munafik ya Rasul? Faqal, Nabi katakan, ana baina khiyaratain, saya itu dikasih di antara dua pilihan, dikasih pilihan oleh Allah, yaitu di ayat yang ada di surat Taubah ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Aula tastaghfir lahum, atau engkau tidak mintakan ampun untuk mereka. In tastaghfir lahum sab'ina marrah, jika engkau mintakan ampun untuk mereka, yakni orang-orang munafik 70 kali, fala yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak mengampuni mereka. Jadi Nabi memahami ayat ini bahwa engkau minta ampun atau tidak mintakan ampun untuk mereka, atau engkau mintakan ampun engkau tidak mintakan ampun atau mintakan ampun 70 kali, nggak akan diampuni oleh Allah. Ini orang-orang munafik tadi. Nah, Umar memahami berarti Nabi dilarang, tapi Nabi katakan aku dikasih pilihan oleh Allah. Nah, kemudian lanjutannya fasalla alaih, lalu Nabi mensolatkannya. Fanazalat, maka turunlah ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan, dan jangan engkau solatkan seorang pun di antara mereka yang mati abadan, selamanya. Jadi berdasarkan hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, setelah turun surah ini, setelah turun ayat tadi, berarti tidak boleh kita mensolatkan orang munafik kalau kemunafikannya jelas. Ke Abdullah bin Ubay bin Salul kan jelas bagaimana provokasinya terhadap umat Islam, bagaimana olok-oloknya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas tanda kemunafikannya. Nah, kalau ada orang-orang seperti ini mati, dilarang kita mensolatkan. Wala tusalli ala ahadim minhum, jangan kau solatkan seorang pun di antara mereka mata abadan, yang mati selamanya. Jadi dilarang. Kalau belum jelas bagaimana? Kalau belum jelas, tidak ada bukti yang nyata, ya kita solatkan, kita serahkan saja urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya
Itu yang terjadi pada Hudzaifah bin Yaman dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi ada sahabat Nabi, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pegang rahasia Rasul. Siapa? Hudzaifah bin Yaman. Dia satu-satunya orang yang dikasih tahu oleh Rasul. Si fulan itu munafik. Kenapa? Nabi tidak buka saja kepada sahabat semuanya. Karena tidak ada tanda yang jelas. Nggak ada bukti yang jelas. Nanti kalau Rasul lakukan hal itu diikuti oleh umatnya, gampang tuduh-tuduh orang munafik. Maka Nabi tidak buka. Tapi ada seorang sahabat yang dikasih tahu rahasia besar tadi. Maka Hudzaifah bin Yaman itu biasa disebut sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya, yang pegang rahasia Rasul. Umar pernah bertanya ke Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, aku termasuk orang yang disebut Rasul tidak?" Maksudnya disebut munafik tidak? Kalau Umar pengen meyakinkan. Apa kata Hudzaifah? La wala uzakki ahadan ba'dak. Tidak, dan aku tidak akan membersihkan nama siapapun selain engkau ini. Ini pertama terakhir ini saya jawab. Sebab kalau nanti semuanya bertanya dibuka akhirnya ketahuan juga ya. Ada yang nanya kalau gue gimana ini? Ye lo munafik akan jadi kebuka, padahal itu rahasia. Jadi Rasul hanya memberitakan dulu pada Hudzaifah bin Yaman. Lalu apa yang dilakukan Umar? Yang dilakukan Umar sepeninggal Rasul, kalau ada orang yang meninggal, yang Umar ragu, ne orang mukmin apa munafik? Yang dilihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah sholat, oh berarti dia orang mukmin, maka Umar ikut mensolatkan. Tapi kalau yang ada orang meninggal, Hudzaifah kok nggak sholat, ya udah Umar nggak ikut sholat. Nah, oke, sekarang penerapannya buat kita sekarang, ya sama kayak tadi. Kalau orang munafik tadi jelas tanda kemunafikannya, munafik i'tiqadi ya, bukan munafik amali. Ya sudah jangan disolati. Kerjaannya ngata-ngatain Islam aja udah tanda tuh. Mau haji 10 kali juga kalau dia kerjaannya ngata-ngatain Islam, itu berarti orang munafik. Jadi kalau tidak ada tanda yang jelas ya kita sholatkan saja. Urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau yang ngata-ngatain Islam orang berpengaruh, tetap aja banyak nyolatin ya. Jangan-jangan yang nyolatin yang begitu-begitu juga sama orang terkenal orangnya, tapi munafik suka ngata-ngatain Islam, ngerecokin dakwah Islam dan seterusnya. Ya biasanya banyak juga yang nyolatin, tapi yang sama biasanya, yang kayak tadi. Baik, kita lanjutkan hadis 1768. Hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qal ijtama'a indal baiti Quraisyan wa Thaqafi atau Thaqafiyan wa Quraisy. Berkumpul di satu rumah tuh dua orang Quraisy dan orang dari Bani Thaqif atau dia lupa sini, atau dua orang Thaqif dan satu orang Quraisy. Kathiratun syahmu butunihim, yang lemak perut mereka banyak nih, orang yang gendut itu, tapi qalilatun fiqhu qulubihim, pemahaman atau kepahaman hati mereka sedikit. Jadi ada orang yang gede perutnya, hatinya memang nggak paham. Nah, ini jadi orang yang besar perutnya, tapi pemahaman hatinya sedikit. Faqala ahaduhum, salah satu dari mereka katakan, aturawna anna Allah yasma'u ma naqul. Apa kamu berpendapat bahwa, apa kamu mengira Allah dengar apa yang kita katakan? Nah, ini diskusi orang bego sama orang dungu, sama orang bahlul. Yang satu yang Allah dengar nggak ya yang kita katakan? Yang satu lagi katakan yasma'u in jaharna, ya Allah dengar kalau kita ngomongnya kenceng, nyaring. Wala yasma'u in akhfaina, kalau kita ngomongnya pelan-pelan Allah nggak dengar. Namanya
benar tadi ya kata Ibnu Mas'ud, yang gede perutnya doang tuh. Hatinya mah atau otaknya kecil. Kalau gede di perutnya, gede badannya, otaknya kagak, namanya apa itu? Enggak, kalau orang Jakarta, orang-orang pinggiran tuh sebutnya bagol. Bagol. Gede doang badan tapi bego tuh. Bagol. Bagol tuh kan kuda begal. Blasteran antara kuda dan keledai. Gedenya ngambil kuda, begonya ngambil keledai. Nah, itu yang disebut bagol. Nah, orang tua dulu bilang bagol loh, jadi orang udah gede bego gitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi yang satu katakan begitu. Kalau kenceng dengar Allah, kalau pelan mah enggak. Wa qala al-akhar. Yang lain lagi katakan in kana yasma'u idza jaharna. Nah, ini lempeng nih cara berpikirnya. Kalau Allah dengar kita ngomong jahar, fa innahu yasma'u idza akhfaina. Maka Allah juga dengar kalau kita bicara dengan pelan. Lalu Allah turunkan ayat di surah Fussilat itu. Wa ma kuntum tastatirun ayyasyhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, dan seterusnya. Jadi yang kamu sembunyikan Allah dengar, Allah tahu. Nah, bahkan pendengaranmu nanti akan jadi saksi di sisi Allah. Lalu kulit kamu juga akan menjadi saksi nanti di sisi Allah. Lanjutan ayat itu walakin dzanantum, tapi kamu mengira annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, bahwa Allah tidak mengetahui lah kebanyakan dari apa yang kamu lakukan. Nah, ini yang ada dalam surah Fussilat itu. Nah, pendengaran kamu, penglihatan kamu, kulit kamu saja nanti jadi saksi di hadapan Allah. Kenapa kamu mengira bahwa Allah tidak tahu? Allah juga lebih tahu gitu. Baik. Kemudian hadis 1769. Hadits Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala lamma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Uhudin, ketika kami kembali ke Uhud, raja'a nasun min ashabih, beberapa orang dari sahabatnya pulang. Faqalat firqatun, sekelompok lagi katakan naqtuluhum, kita perangi saja mereka. Wa qala firqah, yang sekelompok lagi katakan la naqtuluhum, kita tidak perangi mereka. Fanazalat, lalu turunlah dalam surah An-Nisa itu ayat 88, fama lakum fil munafiqina fi'atain, kenapa kamu menjadi dua kelompok untuk menghadapi orang-orang munafik. Jadi ini kaitannya dengan kejadian di perang Uhud. Dalam perang Uhud itu Abdullah bin Ubay bin Salul juga melakukan provokasi, sehingga sepertiga dari umat Islam kembali ke Madinah, nggak ikut perang. Nah, baik, sekarang selesai perang Uhud, gimana nih? Nah, umat Islam beda-beda pendapat, kita perangi aja mereka. Ya selalu enggak, kita nggak perangi mereka. Lalu turun ayat tadi. Berarti udah terserah Allah dan Rasulnya, kalau disuruh merangi ya perangi, kalau enggak ya enggak. Memang kalau kita lihat sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang munafik, itu dari sabar makin tegas. Jadi ketika ada yang usul, ya Rasul nggak diperangi saja orang-orang munafik, Nabi katakan tidak. Nanti orang akan katakan qatala Muhammadun ashabah, Muhammad memerangi sahabatnya sendiri. Jadi hal kayak begini juga dijaga oleh Rasul. Orang lain kan taunya mereka Muslim. Kalau sampai diperangi, nanti orang akan katakan bahwa Muhammad memerangi sahabatnya sendiri. Tapi sikap Rasul makin tegas. Nah, terutama menjelang perang Tabuk yang tadi sudah kita bahas. Menjelang perang Tabuk tadi Abdullah bin Ubay bin Salul memperolok Rasul tadi. Itu berapa orang tuh? Ada yang tobat. Insya Allah satu doang yang tobat di antara mereka tadi. Jadi munafik yang tobat itu tidak banyak sebenarnya. Satu di antara mereka
Begitu mendengar ayat tadi dibacakan yang la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu jangan beralasan lagi, nggak usah klarifikasi lah itu. Kamu sudah kufur, sudah kamu beriman, merinding dia. Lalu dia istaghfirillah li ya Rasulullah, mintakan aku ampun kepada Allah. Dia pegangan tali kendali kuda Rasul. Nabi nggak pedulikan, sampai keseret-seret. Lalu dia berdoa, ya Allah turun ayat yang membuat hati takut, kulit merinding. Dia minta kepada Allah, minta supaya diampuni Allah, dan matikan aku, waj'al wafati qatlan fi sabilik, jadikan kematianku terbunuh di jalanmu, hatta la yuqal hingga tidak ada lagi yang mengatakan, hatta la yaqulu ahad hingga tidak seorang pun yang mengatakan ana ghassaltuh, ana kafantuh, ana dafantuh. Dulu aku yang mandikan dia, aku yang kafankan dia, aku yang kuburkan dia. Nah orang ini akhirnya ikut berangkat perang setelah Rasul wafat, dan dikabul doanya tadi. Jadi terbunuh, syahid, jenazahnya hilang. Nah, maka banyak ulama berpendapat insya Allah taubatnya diterima, karena sesuai dengan doanya, hatta la yaqula ahad, hingga tidak seorang pun mengatakan ana wasaltuh, ana kafantuh, ana dafantuh. Jadi orang-orang munafik ya kalau taubat diterima oleh Allah, tapi realitanya susah taubatnya orang munafik. Orang munafik itu kan lihat keadaan aja ya. Lihat angin ngalor ngidul. Jadi ini aja tergantung kondisi aja. Nah, memang yang paling berat untuk kita hadapi adalah orang-orang munafik. Baik, saya kira hadisnya sampai dengan hadis 1769. Silahkan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silahkan. Tafadhalu. Ya, silahkan Pak. Tadi yang ngomong tadi orang-orang munafik. Dan terus kalau isi ayatnya itu kaitannya dengan munafik, apa mereka mengira bahwa Allah tidak tahu? Ngomong kenceng Allah tahu, ngomong pelan Allah tahu. Yang disembunyikan di hati mereka Allah tahu. Wa ma kuntum tastatirun. Nah orang munafik itu kan menyembunyikan isi hatinya. Lahiriahnya kalau di Al-Baqarah kan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang mukmin. Maunya begitu. Tetapi yang sungguhnya wa ma yakhda'un, mereka tidak menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, mereka tidak merasa. Kenapa enggak merasa bahwa akibat dari kebohongannya tadi akan menimpa diri mereka? Karena Allah tahu, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu kaitannya dengan. Ya, silakan. Fadhal, silakan Pak Haji. Ya. Ya, kalau sampai terjadi peperangan, betul. Betul. Tapi akhirnya mereka mundur sendiri kan. Wallahu alam tuh sahabat ya, mungkin mereka ngeper aja menghadapi umat Islam. Karena yang sesungguhnya orang-orang kafir itu dalam jarak perjalanan 1 bulan itu sudah gentar menghadapi umat Rasul, dan ini hanya diberikan kepada Rasul. Jadi u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli, aku diberi 5 hal yang tidak seorang nabi pun diberi hal itu, nabi sebelumku. Nah salah satunya itu nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut, yakni musuh merasa takut dalam perjalanan 1 bulan. Ya kalau naik kuda mungkin dari sini Surabaya kali ya 1 bulan tuh musuh sudah merasa gentar. Nah itu mungkin perhitungan mereka.
Ya kalau sampai terjadi, masya Allah. Jadi sebetulnya dalam semua peperangan yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, segala cara ditempuh. Artinya usaha itu dilakukan. Tapi yang memukul mundur ya Allah sendiri. Kayak dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, ya segala cara ditempuh oleh Rasul. Salman Al-Farisi usul bikin Khandaq kan, ya yang saya tahu dulu waktu di pesantren itu ya Pak, Khandaq parit, ya segala bikin parit itu ya. Nggak taunya kan lebar, biar kuda-kuda mereka tidak mampu lompat. Berarti kan lebar, panjang lagi, batu cadas lagi ya. Saya pikir dulu kayak di sini aja orang bikin saluran air. Oh ya ternyata batu cadas kayak begitu. Nah, itu perang Khandaq. Artinya segala cara dilakukan oleh Rasul. Rasul ikut terjun. Nah, kalau lagi jadi Rasul terjun juga di ini di Khandaq. Tapi beneran bukan nih nyari apa? Kalau orang sekarang nyari apa, Pak? Biar kalau mau nyalonin apa gitu. Apa? Nyari apa, Ji? Namanya Ji? Pencitraan. Enggak, Rasul beneran terjun itu. Rasul terjun itu karena ada batu yang tanah yang keras. Ya Rasulullah gimana? Nah, ketika terjadi seperti itu, malah Rasul yang turun tangan. Lalu Rasul turun, kemudian dipukul dengan cangkulnya, kemudian pecah. Nah, ketika Rasul turun itu ada sahabat yang lihat, nggak taunya perut Rasul itu diikat, diganjel pakai batu. Kenapa itu? Kelaparan. Sampai begitu. Nggak pernah kan kita lapar sampai diganjel pakai batu, ini nggak pernah kan. Kalau kita sekarang nggak makan loh, nggak ada apa-apa, ada Indomie doang tuh kan, nggak ada apa-apa, ada Indomie. Rasul sampai kelaparan gitu dan harus bekerja keras. Lalu dia lari ke rumah tuh, ngomong ke istrinya, ada makanan nggak? Ada juga tepung sedikit, sama al-anak tuh anak kambing piaraan. Udah habis waktunya. Oh sekira. Baik, kemudian udah dipotong kambingnya, masak. Istrinya ngomong, bisikin Rasul nanti suruh datang 3 atau 4 orang karena sedikit persiapannya itu. Persiapannya sedikit. Dia datang, ya Rasul ntar ke rumah ya 3 atau 4 orang. Nabi umumkan semuanya yang gali parit itu saya datang ke rumah sahabat tadi. Pulang, lari, dia ngomong ke istrinya, woi celaka engkau. Tuh Rasul datang, kamu nggak kasih tahu? Saya sudah kasih tahu. Udah kita tawakal aja deh. Nah di situ mukjizat Allah turunkan kepada Rasul. Jadi Rasul yang bagi-bagi makan tadi mencukupi semuanya dan masih tersisa untuk keluarga yang bersedekah tadi. Baik, silakan. Ya silakan, kalau masih ada pertanyaan silakan. Nifak. Ya kalau doa khusus itu saya nggak tahu lah Pak. Tapi Nabi katakan begini, jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharui, atau yang lebih tepatnya segarkan kembali gitu ya iman kamu dengan membaca la ilaha illallah. Jadi di antara fadilah berzikir dengan la ilaha illallah itu untuk tajdidul iman, untuk menyegarkan iman. Jadi syahadat kita ya asyhadu alla ilaha illallah, zikir kita la ilaha illallah, keyakinan kita ya la ilaha illallah. Mudah-mudahan juga la ilaha illallah menjadi kata terakhir kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan. Masih ada?
Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.